Seperti yang kita ketahui bersama, ada kisah viral yang menyita perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu kisah seorang remaja yang bernama Tiko. Diketahui Tiko dengan sabar menjaga ibu kandungnya yang mengalami gangguan mental atau ODGJ. Di dalam Islam terdapat keutamaan dan pahala yang sangat besar dalam merawat dan menyayangi kedua orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan surga bagi siapa saja yang menyayangi dan merawat kedua orang tuanya dengan ikhlas. Islam sangat menekankan pentingnya menyayangi dan berbakti kepada orang tua. Bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan berbuat baik atau berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keutamaan yang besar bagi pelakunya. Keutamaan berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keberuntungan dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis dari Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapat keberuntungan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah panjang umurnya." Hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la, Tabrani, dan Hakim. Salman Al-Farisi juga meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qada Allah tidak akan diubah kecuali dengan doa dan umur tidak akan bertambah kecuali dengan berbakti kepada orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan juga dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dr. Said dalam bukunya Kaya Harta dan Hati Tips Menjadi Kaya Segalanya menuliskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 14 berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, sebab hanya kepadakulah kamu kembali." Jika seorang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti dia telah berterima kasih kepada keduanya, dan orang yang telah berterima kasih kepada keduanya berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dari seorang hamba menjadi sebab turunnya tambahan nikmat dari Allah sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, dan ingatlah juga tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah putus selama hamba itu bersyukur kepadanya. Az-ziyadah, tambahan yang tersebut dalam ayat tersebut mengandung makna yang sebenarnya, yaitu tambahan dalam rezeki. Hal itu sesuai dengan pengetahuan Allah yang menguasai umur dan maha pemberi rezeki. Katanya, namun ada pula yang berpendapat az-ziyadah di sini mengandung arti kinayah, kiasan dari berkah atau keabadian indahnya berzikir. Sedang ulama yang lain mengatakan ada kandungan makna lain selain makna-makna itu. Oleh karena itu, jagalah sikap berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim. Tidak ada yang hadir setelah kebaikan kecuali ketakwaan. Perbuatan takwa yang paling rendah adalah menunjukkan kesusahan dan kebosanan namun tetap berhubungan dengan Allah. Dikatakan, "Siapa yang menjalin hubungan denganku, maka aku akan menjalin hubungan dengannya. Siapa yang memutus hubungan denganku, aku akan memutus hubungan dengannya." Sadarilah bahwa jiwa yang kafir hanya bisa dijalani dengan materi, bukanlah perbuatan yang ihsan dan ma'ruf jika kedua orang tua kelaparan sedang anaknya hidup dalam kemewahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman ayat 15 berfirman, "Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 juga berfirman, "Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Amr bin Syuaib meriwayatkan dari ayah dan kakeknya bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata,
Saya mempunyai sejumlah uang dan ayah saya memerlukan uang tersebut. Nabi berkata, jiwa dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah hasil karya terbaikmu. Makanlah dari hasil kerja anak-anakmu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Kuzaimah. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, seseorang tidak dikatakan sudah membalas budi seorang orang tuanya kecuali ketika dia mendapati orang tuanya sebagai budak lalu membeli dan membebaskannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Muaz bin Jabal pernah ditanya apa hak orang tua terhadap anaknya. Dia menjawab, andai kata kamu mengeluarkan harta dari keluarga dan milikmu sendiri untuk memenuhi kebutuhan ayahmu, maka kamu telah menunaikan hak keduanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jangan lupa like, komen, dan share.